Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan sumber jurnal yang berjudul Pengaruh Intensitas Curah Hujan dan Kemiringan Lereng terhadap Erosi yang Berpotensi Longsor. Jurnal ini ditulis oleh Farid Sitepu, Marise Lintung, dan juga Tri Haryanto. Jurnal ini merupakan jurnal penelitian engineering dengan volume 21, nomor 1, Mei tahun 2017. Saya, Nadila Ivana Salsabila dengan NPM 20141511038 dari kelas Kehutanan A. Daftar isi dalam PowerPoint ini terdiri dari yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, metodologi penelitian, dan yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Faktor yang mempengaruhi erosi pada tanah antara lain kemiringan lereng, intensitas curah hujan, jenis tanah, vegetasi, kecepatan permeabilitas, dan juga faktor manusia. Hujan yang jatuh ke permukaan tanah memiliki energi kinetik yang lebih besar dan berpotensi menghancurkan partikel-partikel tanah dan akan membuat kondisi tanah menjadi tidak stabil. Besarnya curah hujan menentukan kekuatan dispersi, daya pengangkutan, dan kerusakan pada tanah. Erosi tanah oleh air terjadi jika kondisi tanah tersebut jenuh. Erosi tanah adalah bergeraknya butiran tanah oleh angin atau air. Erosi tanah menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur untuk pertumbuhan tanaman, serta berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air. Beberapa peneliti menyatakan bahwa intensitas hujan yang tinggi memiliki hubungan langsung dengan keruntuhan lereng. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini ditinjau pengaruh intensitas curah hujan dan kemiringan lereng dalam upaya pencegahan kerusakan struktur maupun kejadian bencana yang dapat ditimbulkan. Yang ketiga, metode penelitian. Ada 3 metode dalam penelitian ini. Yang pertama, kepadatan dan kemiringan lereng. Pada penelitian ini hanya menggunakan variabel intensitas, kemiringan, dan kepadatan tanah. Yang kedua, intensitas hujan buatan. Dengan menggunakan alat rainfall simulator, intensitas hujan diset sesuai desain yang dipergunakan. Dalam penelitian yaitu intensitas 23 mm per jam, 34 mm per jam, dan 51 mm per jam. Yang ketiga, energi kinetik hujan dan besaran erosi. Nilai intensitas hujan yang didapatkan selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus energi kinetik menurut Wismar dan Hudson. Rumus-rumus terdapat 4 rumus, yaitu intensitas hujan, energi kinetik menurut Wismar dan Hudson, rumus energi kinetik daerah tropis, dan juga indeks daya erosi curah hujan. Di mana rumus intensitas hujan yaitu I sama dengan Q per A kali T kali 600, di mana Q merupakan volume air dalam setiap kontainer dengan satuan mililiter, A sama dengan luas kontainer dengan satuan cm persegi atau kuadrat, T sama dengan waktu dengan satuan menit, dan juga I sama dengan intensitas dengan satuan milimeter per jam. Rumus energi kinetik menurut Wismar dan Hudson. EK sama dengan 13,32 ditambah 9,78 log I, di mana I merupakan intensitas hujan dengan satuan milimeter per jam, EK sama dengan energi kinetik dengan satuan joule. Selanjutnya rumus energi kinetik daerah tropis. Hudson menganjurkan EK sama dengan 29,8 dikurangi 127,5 per I. Selanjutnya rumus indeks daya erosi curah hujan. R sama dengan EKI 30 per 100, di mana EK sama dengan energi kinetik hujan dengan satuan joule, dan I30 sama dengan intensitas hujan dalam 30 menit maksimum. Yang keempat, hasil dan pembahasan.
Yang pertama ada hasil uji dan perhitungan. Hasil uji karakteristik tanah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Dapat dilihat tabel 1 yaitu tabel hasil pemeriksaan tanah. Intensitas hujan buatan yang dipergunakan hasil dari uji dengan menggunakan rainfall simulator adalah sebesar 23 mm per jam, 34 mm per jam, dan 51 mm per jam. Yang selanjutnya dihitung besarnya energi kinetik yang dihasilkan dari intensitas hujan tersebut dengan menggunakan persamaan Wismar dan Hudson yang telah saya sebutkan sebelumnya. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 2, yaitu tabel energi kinetik hujan buatan, dengan menggunakan rumus Wismar dan Hudson. Yang kedua, ada pengaruh intensitas hujan terhadap jumlah laju erosi. Secara umum, meningkatnya intensitas akan meningkatkan juga jumlah laju erosi. Pada gambar 2 ini yang merupakan grafik pengaruh intensitas terhadap erosi hasil penelitian. Hasil pengujian menunjukkan terjadinya peningkatan besarnya erosi yang terjadi berbanding lurus dengan peningkatan intensitas hujan. Dapat dilihat pada grafik tersebut. Bila dibandingkan dengan metode USLE, maka dapat terlihat perbedaan. Perhitungan USLE cenderung menghasilkan data erosi yang berulang. Pada gambar 3, grafik perbandingan jumlah erosi hasil penelitian dengan metode USLE akibat pengaruh intensitas. Jumlah laju erosi menurut USLE menghasilkan nilai yang lebih kecil jika dibandingkan dengan penelitian. Akan tetapi, memiliki persamaan, yaitu meningkatnya intensitas akan meningkatkan laju erosi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pengaruh kemiringan lereng terhadap jumlah laju erosi. Hasil dari pengujian atas pengaruh kemiringan lereng sebesar 100, 150, dan 200 terhadap erosi ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di mana gambar 4 ini yaitu menunjukkan grafik pengaruh kemiringan terhadap erosi. Yang keempat, pengaruh kepadatan terhadap jumlah laju erosi. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan kepadatan dengan jumlah laju erosi, dua kondisi kepadatan tanah yang diuji dengan 60% dan 70%. Grafik 5 ini menunjukkan grafik pengaruh kepadatan terhadap besarnya laju erosi dapat dilihat dan diperhatikan. Yang kelima, prediksi jumlah laju erosi. Pendugaan terhadap besarnya laju erosi dalam penelitian ini menggunakan analisa regresi power yang paling mewakili sebaran data dan data yang ada. Nah, pada gambar 6 ini menunjukkan grafik regresi jumlah erosi pada kemiringan 10 derajat, 15 derajat, dan juga 20 derajat. Analisa regresi ini mendukung hasil penelitian bahwa faktor intensitas merupakan faktor yang sangat mempengaruhi jumlah laju erosi, di mana faktor intensitas ini sangat mempengaruhi besarnya energi kinetik. Dari gambar 6 di atas didapatkan persamaan Fx sama dengan 6,119x pangkat 0,423. Yang keenam, pengukuran jumlah laju erosi dengan metode USLE. Jumlah laju erosi atau dalam kurung E untuk kondisi penelitian dan metode USLE menggunakan satuan gram per meter kuadrat per jam. Faktor erosivitas hujan pada persamaan USLE disesuaikan dengan nilai masing-masing intensitas yang berarti nilai yang digunakan metode USLE sama dengan besarnya variasi dari masing-masing intensitas. Faktor erosibilitas tanah berdasarkan hasil pengujian properties, tanah digolongkan ke dalam jenis granular, sedang, sampai kasar, dengan nilai K sebesar 0,64. Faktor pengelolaan vegetasi yang digunakan adalah lahan tanpa vegetasi, sehingga C sama dengan 1. Dan faktor pelaksanaan pengendalian erosi diasumsikan sebagai tanah tanpa tindakan pengendalian erosi, sehingga P yang digunakan adalah 1.
Selanjutnya, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dari hasil pembahasan, dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain, yang pertama, kandungan bahan organik pada tanah dapat mempengaruhi terjadinya erosi. Yang kedua, intensitas curah hujan memiliki pengaruh yang berbanding lurus dengan erosi. Yang ketiga, kemiringan lereng menghasilkan pengaruh yang berbanding lurus dengan erosi tanah. Selanjutnya yang keempat, kepadatan tanah menghasilkan pengaruh yang berbanding terbalik dengan jumlah erosi. Itulah presentasi yang saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik, dapat diterima dengan jelas. Maaf jika terdapat kata-kata yang salah, maaf jika terdapat kalimat yang salah, maaf jika informasi yang saya sampaikan ini kurang tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.